Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jelita dengan NIM akhir 106. Saya dari kelompok 12, praktikan tutorial statistika 2 pada shift 2. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan pada modul 4, yaitu ANOVA. Baik, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu untuk soalnya. Nomor satu, PT Global Plastik adalah perusahaan yang memproduksi botol plastik untuk industri minuman. Perusahaan memiliki 5 tim inspeksi kualitas yang bertugas mengecek cacat produk sebelum dikirim ke pelanggan. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu inspeksi antar tim. Untuk itu, dilakukan pengamatan terhadap waktu inspeksi, yaitu dalam detik yang dibutuhkan masing-masing tim untuk memeriksa satu unit produk selama 5 hari berturut-turut. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu inspeksi kualitas antar tim. Dan untuk yang nomor 2, PT Avon Manufacturing merupakan sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif ingin menguji pengaruh jenis material dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif dalam megapascal atau MPa. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi material dan suhu yang optimal guna meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tarik. Lalu juga diberikan data. Dan dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Baik, untuk menyelesaikan kedua soal ini, sebelumnya kita bakalan memindahkan data yang ada ke Excel terlebih dahulu yang nantinya akan diimport ke RStudio agar datanya itu bisa terbaca di RStudio dan kita bisa menemukan solusinya di sana. Baik, jadi ini adalah data yang tadi dari dari soal sudah saya pindahkan ke dalam Excel. Ini adalah data untuk soal nomor satu, yaitu terdapat tim dan juga waktu inspeksi, yang dimana data di soal tadi kan berurutannya per ini ya, per tim gitu. Jadi tim satu itu dalam 5 hari berturut-turut berapa gitu. Nah, ini di dalam Excelnya itu kita masukinnya di apa ya, dipanjangin ke bawah. Jadi di semua dari semua tim gitu diurutin langsung. Nah, terus juga ini untuk yang nomor 2, data nomor 2 itu sama, diurutinnya ke bawah. Jadi semuanya itu disatuin gitu. Di sini ada jenis material, suhu pemanasan, dan juga daya tahan tarik. Oke, baik. Jadi di sini kita bakal menyelesaikan untuk soal nomor satu terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita tuh harus menginput data terlebih dahulu. Jadi data dari Excel itu harus kita input, kita masukkan ke RStudio-nya terlebih dahulu agar nanti itu bisa terbaca gitu. Nah, untuk datanya sendiri itu datanya itu bentuk Excel yang tadi yang sebelumnya udah saya tunjukin. Nah, untuk cara menginputnya itu kita ke di sini ada environment, terus ke yang eh, ini, terus from Excel. Nah, seperti ini. Terus nanti kalian browse dan masukin file yang sesuai data Excel-nya, lalu klik import. Nah, untuk penempatan data Excel-nya ini harus satu folder dengan penempatan R project-nya. Jadi, agar si datanya itu bisa terbaca nantinya gitu. Nah, di sini untuk langkah pertama, kita harus menginstal beberapa package terlebih dahulu dan juga mengaktifkannya. Tadi sebelumnya saya telah menginstal dan juga mengaktifkan package-nya. Nah, di sini kita langsung masuk ke soal nomor satu. Yang pertama itu kita bakalan menginput data Excel yang tadi udah diimport gitu. Nah, di sini menggunakan sintaks soal satu read XLSX, data tugas mingguan modul 4. Untuk ini disesuaikan judulnya dengan folder atau nama file si Excel-nya gitu. Terus ini di sini kita masukin sheet 1 karena datanya itu berada di lembar pertama. Gitaran. Oke. Setelah itu kita bakal mendefinisikan faktor dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi gitu. Jadi di sini ada tim, s.factor, salah satu tim waktu dan juga waktu inspeksi. Saran. Lalu kita
eh, bakal melakukan pengujian Leibniz test untuk kehomogenan data gitu. Terus jika nilai P-nya itu lebih besar atau P-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka asumsi homogen ragam datanya terpenuhi. Ini kita langsung run. Nah, di sini didapatkan nilai p-value-nya itu adalah sebesar 0,09455, yang dimana ini berarti asumsi homogen ragam datanya itu terpenuhi. Selanjutnya, kita bakal melakukan pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Jika nilai P-nya itu 0,0 lebih dari 0,05, maka asumsi kenormalannya itu dapat terpenuhi menggunakan sintaks Shapiro.test waktu inspeksi. Nah, di sini kita dapetin untuk p-value-nya itu adalah sebesar 0,5951. Ini tuh artinya juga P-nya kan lebih besar daripada 0,05, sehingga asumsi kenormalan datanya itu dapat terpenuhi. Nah, setelah itu kita bakal melakukan penyusunan model ANOVA-nya. Nah, di sini kita dapetin untuk p-value secara keseluruhan berdasarkan pengolahan data itu sebesar 0,2817. Nah, jadi untuk kesimpulan dari soal nomor satu sendiri itu, berdasarkan pengolahan data didapatkan nilai p-value sebesar 0,2817, di mana hal ini tuh menunjukkan bahwa nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, sehingga H0-nya itu diterima dan H1-nya ditolak. Nah, ini tuh berarti tidak terdapat perbedaan waktu inspeksi yang signifikan antar tim. Oke, baik. Jadi selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini sintaksnya itu kurang lebih sama, yang dimana pertama kita harus menginput data Excel-nya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan sintaks soal 2, read XLSX, data tugas mingguan modul 4, dan sheet-nya itu 2, karena data dari soal nomor 2 ini berada di lembar kedua atau di sheet kedua di data Excel-nya gitu. Terus kita bakal mendefinisikan faktor dan variabel dependennya, yang dimana karena ini pengujian dua arah, jadi ada jenis material, ada suhu pemanasan, lalu juga ada daya tahan tarik. Nah, lalu ini kita run terlebih dahulu. Oke, setelah itu di sini juga kita melakukan pengujian Leibniz test untuk homogen data. Jika nilai P-nya itu lebih dari 0,05, maka asumsi homogen ragam datanya terpenuhi. Nah, di sini kita bakal run. Nah, di sini didapatkan nilai p-value-nya itu sebesar 0,9219, yang dimana ini tuh lebih besar daripada 0,05, yang berarti asumsi homogen ragam datanya itu terpenuhi. Selanjutnya kita juga bakal melakukan pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Jika nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka asumsi kenormalannya itu dapat terpenuhi. Sini kita bakaran. Nah, di sini didapatkan bahwa p-value-nya itu adalah 0,1483, 1483. Nah, ini juga berarti P-nya itu lebih dari 0,05 dan asumsi kenormalannya itu dapat terpenuhi. Selanjutnya kita bakal melakukan penyusunan model ANOVA. Di sini didapatkan hasil dari ataupun penyusunan model ANOVA untuk jenis material, p-value-nya itu 2,2 sekian, yang dimana ini tuh berarti pangkat 10 pangkat min 16, 2,2 min 16 itu berarti 0,000 sampai 2,2, dan untuk suhu pemanasannya 2,107, ini juga sama berarti pangkat min 10, dan untuk keduanya atau eh, pengujian hipotesis ketiganya itu adalah 0,9233. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulan dari nomor 2 itu, untuk eh, pengujian hipotesis yang pertama, di mana berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama, diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 2,2 dikali 10 pangkat min 16, dan ini tuh berarti p-value-nya itu kurang dari 0,05, sehingga H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima, yang berarti adanya hubungan ataupun interaksi antara jenis material dengan daya tahan tarik. Lalu untuk yang kedua itu berdasarkan pengujian hipotesis yang kedua, diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 2,107 dikali 10 pangkat
minus 10. Dan ini juga berarti bahwa p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya juga ditolak dan H1-nya diterima, dan berarti adanya hubungan antara suhu pemanasan dengan daya tarik. Nah, selain itu, untuk pengujian hipotesis yang ketiga, itu diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 0,9223. Nah, untuk ini p-value-nya itu berarti lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya itu diterima dan H1-nya ditolak. Dan hal ini tuh berarti bahwa jenis material dan suhu pemanasan ini tidak memiliki hubungan ataupun interaksi terhadap daya tahan tarik. Baik, mungkin cukup sekian video penyelesaian tugas mingguan untuk modul keempat pada tutorial Statistika 2 ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.